Bersyukur pagi hari ini, walaupun di luar hujan ya, tetapi kita masih boleh bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya diberikan satu tema keselamatan kita bersama. Kita akan bersama-sama mengulas kembali atau melihat akan surat Yudas yang dibagi ke dalam beberapa bagian, saudara. Ya, minggu lalu sudah dikupas oleh Gembala Sidang bahwa mengenai penulis daripada surat ini. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melakukan sedikit review saja. Kita tahu bahwa Alkitab menggunakan nama penulis surat untuk nama daripada kitab ini. Saudara, kalau kita melihat kata Yudas, nama Yudas ini, di dalam Alkitab sangat banyak sekali. Kalau saudara search di dalam Alkitab, saudara akan melihat banyak sekali. Tapi saya ingin mengatakan bahwa penulis daripada kitab ini sudah pasti, bukan Yudas Iskariot. Saudara tahu Yudas Iskariot? Tahu ya? Saya yakin saudara sangat mengenal. Jikalau mengatakan siapa yang menjual Yesus, jangan katakan Yudas. Tidak lengkap saudara, karena Yudas banyak saudara. Tapi katakan, iya, Yudas Iskariot. Dan saudara, satu hal lagi, mengapa dikatakan bukan Yudas Iskariot? Karena surat ini ditulis, jelas saudara, setelah dia mati. Kenapa dia mati? Karena ketika dia tahu bahwa Yesus dihukum akan disalib, dia menyesal. Menyesal di sini berbeda dengan menyesal yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyesal, dia mengembalikan uang itu kepada para imam, lalu dia keluar dan menggantung dirinya. Itu tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan 10, saudara. Dan kita yakin benar bahwa bukan dia yang tulis, karena surat Yudas ini ditulis perkirakan pada tahun 62 sampai dengan 67 Masehi. Nah, saudara, penulis surat ini dikatakan juga di dalam banyak tafsiran mengatakan bahwa dia adalah saudara daripada Yakobus. Karena menurut anggapan orang, saya ingin saudara memperhatikan kata anggapan orang, mereka adalah adik-adik Yesus. Tapi kita tahu, menurut anggapan orang, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi mereka adalah anak-anak dari siapa? Yusuf, saudara. Ya, anak daripada Yusuf. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan apa? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, bla bla bla. Silsilah Yesus dituliskan di situ. Ditulis mengapa dikatakan anggapan orang? Karena menurut yang dimengerti, menurut yang dilihat, menurut yang kejadian pada masa itu, sepertinya menurut orang-orang pada masa itu, Yesus adalah anaknya Yusuf. Tetapi kita tahu Alkitab mencatat dengan jelas Yesus adalah anak Allah yang dikandung daripada Roh Kudus. Nah, saudara, Yudas pada saat itu, sebenarnya pada mulanya dia tidak percaya, karena di bagian lain di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima, di mana dalam kejadian ketika mereka bersama-sama ingin ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, saudara-saudaranya sepertinya meledek, saudara, ngeledek Yesus pada saat itu. Kalau kamu memang Mesias, ayo keluar sekarang, tunjukkan dirimu. Saudara, jikalau saudara ada di posisi seperti itu, di dalam kemanusiaan kita, di dalam keberdosaan kita, apa yang akan kita lakukan? Akan lebih banyak memilih apa? Ya sudah, kalau memang seperti demikian, ayo saya tunjukkan siapa diri saya ini sebenarnya. Bukankah demikian? Tetapi Yesus belum waktunya. Dia menanti. Makanya di dalam Yohanes pasal 7 ayat 5, ya di sana dikatakan, ditulis dengan jelas, saudara-saudaranya itu sendiri pun
percaya kepada dia. Tetapi mengapa Yudas bisa menuliskan surat ini? Karena setelah peristiwa penyalipan, setelah peristiwa kebangkitan, penampakan diri, kenaikan Yesus, mereka percaya dan mereka dengan segenap hati, dengan sungguh hati, melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran Tuhan. Dan saudara, mereka menyebut dirinya hamba Tuhan Yesus. Yakobus pun di dalam penulisannya, di dalam suratnya dia tulis dirinya, menganggap dirinya, bukan menganggap, menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan Yesus. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka mengerti anggapan orang. Lalu saudara, di dalam Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan keenam. Ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa Yesus dikatakan oleh Paulus hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara melihat perkataan ini? Maksudnya apa? Yesus, dia adalah Allah, tetapi dia merendahkan dirinya. Ini yang diteladani oleh Yudas dan Yakobus. Menyadari dirinya siapa. Tidak setara dengan Yesus. Sehingga dia menyebut dirinya, bukan menganggap dirinya, tetapi menyebut dirinya sebagai hamba daripada Yesus. Oke saudara, ini sebagai review saudara ya. Saya ingin saudara kita bersama-sama membaca dari Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Bagian yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Ya, sebenarnya kalau mau dikupas itu harusnya satu pasal saudara ya. Tetapi karena bagian ini yang diberikan kepada saya berdoa Tuhan memberikan pimpinannya supaya saya bisa membagikannya, men-sharingkannya dengan baik. Dan biar firman ini boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi diri saya juga bagi saudara sekalian. Amin saudara. Mari saudara kita baca secara silih berganti. Saya akan membaca, yang pria membaca ayat yang ganjil, ya ayat 3. Lalu yang wanita membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh kita bersama-sama. Mari dimulai dengan yang pria. 1, 2, 3. Sama-sama. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, kalau kita melihat kembali kepada masa mula-mula orang-orang percaya setelah Yesus naik ke surga, kehidupan mereka atau disebut sebagai Kristen yang mula-mula, pengikut Yesus, orang percaya yang mula-mula. Kita melihat bahwa kehidupan mereka boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan kita pada saat sekarang ini. Pada masa itu,
Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Ada percabulan, mengejar kepuasan dunia, tidak rukun, cinta uang, tidak menjaga perkataan, menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, ya lain-lain. Banyak sekali saudara. Lalu mereka juga mengaku diri mereka adalah murid Yesus, tetapi tidak percaya Yesus adalah Mesias dan meragukan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Saudara perhatikan ini. Sulit membedakan pengajar dan penyesat di dalam komunitas orang percaya. Ini yang akan kita bahas. Karena kurangnya pengenalan firman tidak sedikit yang menjadi ragu dan bahkan menjadi tidak percaya. Saudara, 3 poin ini yang saya katakan barusan. Coba renungkan sebentar. Perlu saya kasih waktu 1 menit? Nggak perlu sepertinya saudara ya. Karena di dalam kehidupan pada masa sekarang ini bukankah itu juga terjadi? Di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya tidak katakan kehidupan di dalam gereja. Tidak. Karena ketika saya katakan kehidupan di dalam gereja, saya sedang membatasi bahwa hanya di kita saja. Tidak. Tetapi orang-orang percaya yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus, banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Dia satu-satunya yang memberikan keselamatan. Contoh sederhana, saudara. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia masih banyak dosa. Padahal, bukankah Tuhan Yesus telah menghapus dosanya? Yang perlu dilakukan apa, saudara? Mengakuinya bukan? Saudara, kita ingin melihat apakah di dalam kehidupan kita ini, di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Jangan sampai saudara masuk ke dalam penyesatan yang terjadi atau kehidupan orang-orang percaya mula-mula. Atau kehidupan orang-orang percaya yang pada saat sekarang ini banyak terjadi, yang tidak mengakui Yesus, yang hidup di dalam dosa. Bagaimana caranya saudara? Yang pertama saudara saya ingin katakan, kenali musuhmu, saudara. Ya, kenali musuhmu. Saudara Sun Tzu, ya, seorang filsuf dan ahli strategi perang China kuno, di dalam bukunya tentang bagaimana menyerang, ya, Sun Tzu Bing Fa Mou Gong Pian, di dalamnya ada satu perkataan yang sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat terkenal. Zhi bi zhi ji zhi, bai zhan bu dai. Maksudnya apa? Orang yang mengenal musuhnya, mengetahui musuhnya, dan mengenal diri sendiri, maka dia tidak akan pernah kalah di dalam peperangan. Saudara, kalau membaca buku ini, ada dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, saya cari yang bahasa Indonesia, saya belum ketemu, saudara. Ada dalam terjemahan bahasa Inggris, dan bahasa Mandarinnya sangat-sangat bagus sekali. Nah, di sana dikatakan apa? Kalau kita mau pergi berperang, kita harus kenali dulu musuh kita. Hitung dulu bagaimana mereka berperang. Demikian pula, saudara, kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Kalau saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, siapa sebenarnya musuh kita? Siapa saudara? Hah? Diri sendiri, iblis? Enggak salah saudara. Kalau kita katakan musuh kita itu adalah iblis, tidak ada salahnya. Tetapi saya ingin katakan demikian saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa iblis memang musuh kita. Tetapi dia tidak bisa menyerang kita jikalau kita tidak membuka diri atau kita tidak bermain dengan dia. Jikalau kita membuka diri, kita bermain dengan dia, maka kita akan diterkamnya, saudara. Karena di dalam Alkitab jelas dikatakan, di dalam Ayub, bukankah pada saat itu iblis berjalan-jalan? Kalau di dalam catatan Ayub kita melihat bahwa sepertinya iblis bisa jalan-jalan ke sorga juga, saudara, ya, ke hadapan tata Allah. Tetapi dia tidak bisa mendekati tata itu.
Kita bisa melihat itu. Dan bukankah dia mengatakan bahwa jikalau Tuhan engkau tidak melingkupi, tidak memagari Ayub, saudara melihat ini bukan? Dia mengakui, iblis mengakui Tuhan memelihara, melingkupi umatnya, orang pilihannya. Jikalau saudara tidak bermain, jikalau saudara tidak membuka diri, tidak akan terjadi. Jikalau saudara memiliki iman seperti Ayub, ada kemungkinan saudara akan diuji. Jikalau saudara memiliki ketaatan seperti Yesus, saudara mungkin akan diuji. Karena kita melihat dua catatan ini. Ayub dan Yesus diuji. Mereka tetap setia, tetap taat, tetap beriman kepada Yesus. Bukankah demikian, saudara? Nah, saudara, di dalam Yudas pasal yang keempat ini, siapa sebenarnya musuh kita, saudara? Kita mau melihat. Di sana dikatakan ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ups. Di tengah-tengah kamu. Di mana? Di dalam gereja? Tidak. Di dalam gedung gereja? Tidak, saudara. Tetapi di dalam kumpulan orang-orang percaya. Nah, saudara, mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang hidup melampiaskan hawa nafsu mereka. Saudara pernah dengar pengajaran akan hyper grace? Ya, saudara boleh cari, baca saudara, enggak ada salahnya. Hyper grace itu mengajarkan apa? All sin, past, present, and future has already been forgiven. So there is no need for a believer to ever confess it. When God looks at us, He sees only a holy and righteous people. We are not bound by Jesus' teaching, even as we are not under the law, that believers are not responsible for their sin. Di sana dia katakan apa? Ya, semua dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang telah diampuni. Amin, saudara? Amin? Ini benar, saudara. Benar, nggak salah. Tetapi perkataan selanjutnya, itu yang perlu kita pikirkan. Itu yang berbahaya, saudara. Dia katakan apa? Sehingga orang percaya tidak perlu mengakuinya lagi. Kalau tidak perlu mengakuinya, mengapa GKY di dalam liturginya ada satu pengakuan dosa? Karena kita masih hidup di dalam dosa, saudara. Kita harus mengakuinya. Memang dosa kita telah dihapus yang dulu, sekarang, dan akan datang. Sudah, kita belum melakukannya, sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kita harus terus mengakuinya. Kenapa? Supaya kita selalu diingatkan siapa diri kita ini sebenarnya. Lalu dia dalam pengajaran itu mengatakan apa? Bahwa ketika Tuhan melihat kita, dia melihat kita itu kudus, suci. Enggak, saudara. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ini adalah bagian yang diajarkan oleh hyper grace. Dan di sana juga dikatakan bahwa kita tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum Taurat, dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak perlu lagi kita melakukannya. Karena ada anugerah itu. Saudara, kita baru tahu kan ada pengajaran seperti demikian. Tetapi di abad pertama daripada orang-orang percaya, mereka juga sudah ada, saudara. Kalau tidak, Paulus tidak akan mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Nggak salah kan? Pengajaran hyper grace sama kan dengan ini? Betul tidak? Nggak ada salahnya, saudara. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa membaca hanya sebagian. Puneng tuan chang qi. Tidak bisa menjelaskannya, maksudnya sesuka hati saya.
Tidak saudara, surat Roma ditulis satu surat. Tidak ada pembagian bab, tidak ada pembagian pasal, tidak ada pembagian ayat saudara. Maka kita harus membaca secara keseluruhan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Baca bersama, 1, 2, 3. Jelas kan saudara? Memang kita hidup di dalam anugerah, tetapi kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Anugerah itu telah memberikan kebebasan pada kita karena kita telah mati bersama dengan Yesus. Jikalau kita adalah mati di dalam dosa, apakah orang mati masih bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup? Enggak kan saudara? Jelas di sini saudara. Sebuah pengajaran yang salah. Ini hanya salah satu contoh saudara. Banyak di dalam kehidupan kita pengajaran-pengajaran sesat yang karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari orang-orang percaya. Bukankah ada yang mengatakan, kalau ingin kaya, buat gereja. Betul nggak? Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, saya sangat bersyukur ada di dalam lingkungan GKY. Karena kita ada batasnya, saudara. Kita dibatasi sebagai rohaniwan. Kenapa? Karena sebagai rohaniwan, kami juga manusia. Ini bukan alasan, bukan saudara. Bukan sebuah pembelaan diri, bukan saudara. Tetapi memang kami ini masih manusia sama dengan saudara. Hari ini saya bisa mengajar, hari ini saya bisa berkhotbah. Sebelum saya berkhotbah, sebelum saya mengajar, firman ini saya pelajari lebih dulu. Apakah saya masih melakukannya? Firman ini juga berbicara kepada diri saya. Jikalau saya hanya bisa mengajar, maka saudara, saya adalah orang yang paling berdosa. Paling terkutuk saudara. Hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melakukannya. Saudara yang saya kasih, yang kedua saudara. Di dalam Yudas juga itu dikatakan apa saudara? Bahwa yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yudas tidak menulis dengan jelas siapa sih sebenarnya orang yang menyangkal ini. Nah, saya ingin katakan saudara, orang percaya pada saat sekarang ini banyak yang seperti demikian. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak sekali saudara. Serigala berbulu domba. Di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan kita. Saudara kenali itu, saudara. Lalu yang kedua, saudara dikatakan siapa? Titus menuliskannya lebih jelas. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kenali itu, saudara. Dan hati-hati, saudara. Lalu lebih jelas lagi, saudara, Yohanes menulis siapa mereka sebenarnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, mencari kebenaran. Jikalau tidak ada kebenaran di dalam diri kita, kita tidak akan menemukan kebenaran. Satu quotes yang begitu baik, setengah dari kebenaran adalah bohong, saudara. Setengah kebenarannya bohong. Ada kebenarannya kan? Tetapi itu tetap bukan kebenaran, saudara. Saudara, kenali mereka. Kenali musuhmu, saudara, yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Ya, jangan sampai saudara masuk ke dalam pengajaran mereka dan jangan sampai disesatkan. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai saudara pun menjadi penyesat di dalamnya. Yang kedua, saudara, kenali Tuhanmu. Saya sering mendengar saudara bahwa siapa sih Tuhan? Ya, seperti pertemuan kelompok pemerhati kami, ya, kelompok pemerhati saya kemarin di hari Jumat. WL, kami ada puji-pujian dulu, setelah itu baru kita kupas bahan ke hati. WL itu ingin setiap orang mengucapkan pengenalan dia akan Tuhan. Gitu, ya. Kita di sini kira-kira ada 50 ada ya. Oke. Saudara mau yang pertama suruh mengucapkannya pengenalan saudara akan Tuhan atau saudara mau pilih yang terakhir? Tidak boleh ada kata kedua. Saudara pilih yang mana? Halo? Mau pilih pertama apa mau pilih terakhir? Mau pertama, kenapa? Karena berpikir pertama gampang kan? Enggak, saudara. Yang terakhir pun tidak gampang, saudara. Ketika disebut, coba, menurut kamu Tuhan itu apa? Tuh, bingung kan? Nggak bisa langsung menyebutkan, apalagi yang terakhir, saudara. Betul tidak? Nggak apa-apa ya, nanti pikirkan lagi. Nanti di kebaktian 2 saya akan tanya lagi, saudara. Betul tidak, saudara? Bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Kenali dulu Tuhanmu, saudara. Yudas, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, dia menuliskan apa? Ada 3 kejadian yang dia pakai. 3 kejadian mengenai bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Yudas menulis ini ingin menunjukkan kepada orang Israel yang membaca suratnya yang hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, saudara. Dia setia kepada janjinya. Janjinya yang dia ucapkan kepada Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub tidak pernah diingkarinya, saudara. Beratus-ratus tahun kemudian dia ingat ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan di dalam penderitaannya, di dalam penindasan yang mereka alami, Tuhan ingat akan mereka. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan kekuatan daripada Tuhan. Perjalanan menuju tanah Kanaan 7 hari, saudara. Tapi mereka jalan berapa lama? 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena Tuhan mau membinasakan satu generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu generasi 40 tahun. Karena tidak percaya apa? Tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kesetiaan Tuhan, tidak percaya kepada janji Tuhan. Apakah kita percaya dengan janji Tuhan, saudara? Tuhan setia pada janjinya, tetapi janjinya hanya bisa dinikmati oleh orang yang percaya dan beriman kepadanya. Janji Tuhan hanya bisa dinikmati oleh orang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, peristiwa apa? Tadi di bumi, sekarang dia balik ke sorga. Saudara, ini satu bagian ya yang juga menjadi perdebatan. Tetapi satu hal yang sangat indah sekali kita bisa melihat di sini. Mengapa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka? Saudara, sangat jelas sekali bahwa malaikat Tuhan diciptakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 11, setelah Yesus menjalani pencobaan daripada iblis, lalu apa dikatakan? Dikatakan bahwa lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini fungsi daripada Tuhan menciptakan malaikat, saudara.
Nah, saudara, kita juga bisa melihat di dalam Alkitab ya, bahwa malaikat itu diciptakan untuk sebagai apa? Memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan berita daripada Tuhan kepada manusia. Oke, kita bisa melihat di sini kejadian yang sangat jelas bahwa Gabriel, siapa? Dia menyampaikan berita kepada siapa? Maria. Lalu di dalam mimpi berbicara kepada Yusuf. Lalu berbicara lagi kepada siapa? Gembala. Tetapi sebelumnya juga berbicara kepada Zakaria. Ya, ini sangat jelas sekali, bukan? Nah, lalu ada juga ya, dia mengatakan, Yudas mengatakan bahwa malaikat yang tidak taat ini menunjuk kepada siapa, saudara? Ini menunjuk kepada Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Alkitab sulit sekali untuk mencari kata ini, saudara. Saya tidak tahu, tetapi Yudas menuliskannya. Saudara melihat ketika malaikat yang menjadi kepala penyembahan pujian itu keluar dari batasnya. Li kai ta de pen cu, li kai ta de pen fen. Meninggalkan tempatnya, meninggalkan batas dirinya. Tidak taat. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menyayangkan mereka, dibuang, saudara. Saudara lihat kata dibuang ini, bukankah terjadi pada manusia yang tidak taat kepada Tuhan? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, begitu sempurna. Itu adalah gambar daripada Allah, wujud daripada Allah. Dia ciptakan seperti itu. Tetapi ketika manusia itu tidak taat, apa yang terjadi? Bukankah juga diusir dari hadapan Tuhan? Saudara melihat di sini. Sebagai orang-orang percaya, kita harus ada di dalam batas-batas kita sebagai orang percaya. Harus tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Kita harus menjaga diri kita dengan baik. Kita harus belajar taat. Saudara, taat itu tidak begitu mudah di dalam kehidupan kita. Karena sering kita kalau mau taat, kita sering berantem di dalam diri kita dengan diri kita sendiri, bukan? Ketika firman Tuhan mengatakan, engkau harus datang beribadah. Datang kepada Tuhan di luar hujan. Hujannya gede. Lalu saudara nyanyi. Nyanyi lagu apa? Saudara, kasih kita kepada Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan tersiram oleh hujan di luar, saudara. Lalu mulai membela diri. Sekarang untung masih ada online, saya ibadah online saja. Saudara, Mao Zedong, ya, ketika dia memimpin China, mengapa dia mengatakan dan dia memberangus, boleh dikatakan, agama? Karena dia mengatakan agama itu adalah candu. Hati-hati, saudara. Jikalau engkau hanya mengatakan Tuhan itu baik, tetapi di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu tidak ada iman, percaya, dan ketaatan kepada Dia, itu menjadi sebuah penghiburan dirimu sendiri. Itu ada penghiburan yang keluar dari dirimu sendiri. Ini yang dimaksud oleh Mao Zedong. Mao Zedong tahu ya? Pemimpin komunis China dulu yang pertama, saudara. Itu sangat jelas sekali. Hati-hati, saudara. Taat. Ingat statusmu. Ingat posisimu. Saudara, tadi saya katakan, sebagai rohaniwan saya juga manusia. Saya tahu posisi saya. Apa yang saya katakan hari ini ya bisa saja berbeda dengan pengajaran daripada hamba Tuhan yang lain. Bagaimana saudara menilainya? Saudara kalau tidak baca firman Tuhan, maka saudara akan disesatkan. Tetapi kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari, saudara tahu apa yang sedang saya bicarakan. Karena yang saya bicarakan ada di dalam Alkitab, saudara.
Semua ada di dalam Alkitab dan bisa di-compare. Saudara bisa melihat kebenarannya. Saudara, yang ketiga, Yudas tuliskan apa? Sodom dan Gomora. Dari bumi ke sorga, balik lagi ke bumi. Saudara, mengapa Sodom Gomora yang dia pakai? Dia katakan apa? Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara pernah renungkan berapa banyak pada masa itu orang-orang yang dibinasakan oleh Tuhan hanya dengan satu kali lemparan api dari sorga? Bukan hanya Sodom dan Gomora, tetapi kota-kota di sekitarnya. Jikalaupun Tuhan tidak mengizinkan, Luz pun habis. Masih tahu Luz kenapa? Itu adalah kota tempat pelarian daripada, halo? Kota pelarian siapa? Lot, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Apa yang ingin diajarkan kepada kita? Bahwa Tuhan mengasihi manusia ciptaannya, tetapi dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak bisa berkompromi dengan dosa. Ketika engkau melihat saudaramu jatuh, engkau tidak boleh berkompromi dengan dia. Tetapi engkau boleh toleransi dan menolong dia, saudara. Saudara yang saya kasih, Imamat mengatakan apa? Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik Tuhan. Engkau dikuduskan. Dikuduskan dengan apa? Dengan darah anaknya di atas kayu salib. Engkau dikuduskan untuk menjadi miliknya. Jikalau engkau sudah dikuduskan, apakah masih kita berkubang di dalam dosa? Kita mungkin bisa berdosa. Kita mungkin melakukan dosa yang sama. Hari ini ngaku, besok melakukannya lagi. Amin, saudara. Enggak amin ya saudara ya. Jangan diaminin saudara. Kita mungkin melakukan dosa yang sama, tetapi ingat saudara, kita harus mengakuinya. Ketika kita mengakuinya dan percaya Yesus telah menghapuskan segala dosa kita, itu adalah iman percaya kita. Dan kita harus terus belajar, taat untuk tidak melakukan dosa. Tidak sengaja atau sengaja melakukan dosa. Jangan saudara. Karena Tuhan adalah kudus. Yudas mengatakan di dalam pasal 1 ayat, hanya satu surat ya, ayat yang ke-5a. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi. Apa yang kamu ketahui? Semua yang sudah diberitakan di depan oleh para rasul, oleh dikatakan di dalam kitab, ya, semua kamu sudah tahu dan kamu tidak meragukannya. Aku ingin mengingatkan kamu. Kita harus terus diingatkan, saudara. Yudas mengingatkan agar jangan sampai jatuh dalam kesalahan atau dosa yang dituliskannya. Saya ingin saudara mengingat bahwa Yesus Tuhan itu setia pada janjinya untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dipilihnya. Bagian dari kita apa? Bagian dari kita adalah hidup di dalam ketaatan dan menjaga kekudusan hidup, menjauhkan segala yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini yang kedua. Masih 1 jam lagi, saudara. Saudara ada lihat ini, saudara? Ya, mungkin saudara nggak ngerti ini atau ada yang bisa baca kan? Ya. Di tempat-tempat kerja, ya, bangunan-bangunan biasanya akan ada pamflet-pamflet seperti ini, ya. 安全社工人人有责，安全第一人人有责，ya. Supaya kita semua selamat, supaya kita semua baik, kita setiap daripada kita memiliki tanggung jawab. Hari ini saudara bisa percaya kepada Tuhan, bukan tanggung jawab saya, saudara, sebagai rohaniawan. Bukan, tetapi saya mengingatkan. Itu menjadi tanggung jawab daripada saudara. Saudara masih pakai masker kan? Saya sudah tidak loh.
Ya, tidak pakai masker tuh kayaknya ada yang kurang, saudara. Serius, betul ya? Saya merasa ada yang kurang. Ya, pernah satu kali waktu keliling jalan-jalan sore dengan semu di komplek, ya. Saya coba buka masker, semu juga coba buka masker. Kok kayaknya napasnya tambah susah ya? Kenapa? Terlalu plong masuk ke dalam, saudara ya. Ya, begitu hirup, wah, padahal sebelum pandemi kita berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya, bukan? Tapi setelah pakai masker, saudara, Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa hidup kudus, saudara, maka kita akan mudah sekali untuk menjalaninya. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, kita akan mudah sekali menjalaninya. Bukankah demikian? Saudara, tetap gunakan masker, saudara ya. Ingat ya. Demi apa? Demi kita bersama. Gitu ya. Tapi sekarang kan COVID sudah enggak, PPKM juga sudah enggak kan, saudara? Betul tidak? Saudara, slogan ini diberikan. Dan saya ingin saudara kita juga ingat. Keselamatanmu adalah keselamatanku. Keselamatanku adalah keselamatanmu. Kita tidak bisa egois mengatakan, yang penting aku selamat. Urusan kamu, bukan urusan saya. Kamu mau selamat atau tidak, bukan urusan saya. Tidak bisa, saudara. Yudas mengatakannya dengan jelas. Di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Tentang keselamatan kita bersama. Di sini dikatakan, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah saudara, bagaimana iman kita bisa bertumbuh jikalau kita tidak bersekutu? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh jikalau kita tidak melayani? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh jikalau kita tidak saling mengingatkan, saling membangun? Saudara, oleh karena itu tetap berjaga-jaga, saudara. Bersyukur saudara beribadah di GKY Karawaci ini. Saudara memiliki sebuah komunitas. Gunakan komunitas ini, saudara. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah teguhkan. Tolong dan teguhkan saudaramu, saudara. Ya, Matius 18 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, perkataan ini harus diingat. Jikalau saudara melihat saudaramu berbuat dosa, saudara tegur nggak? Saudara tegur nggak? Enggak. Kenapa enggak? Bukan urusanku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tegur dia nanti dia marah gimana? Nah itu dia, benar ya. Itu dia, kalau saya tegur dia marah gimana? Apalagi kalau dia usaha bareng sama saya. Apalagi dia klien saya. Wah, tegur nggak? Ayo, tegur nggak? Apalagi dia baik sama saya. Saudara, saya tidak begitu mudah bisa dekat dengan jemaat. Jujur. Kenapa? Karena saya ini orangnya kalau melihat dia salah begitu saya langsung tegur, saudara. Saya langsung ngomong di depan. Jadi kadang jemaat itu merasa, aduh, serem gitu kan. Tapi kalau ada jemaat yang bisa dekat dengan saya, itu karena saya tegur dia berubah. Akhirnya dia semakin dekat dengan saya. Begitu dia bikin kesalahan, saya tegur lagi. Saya bisa marahin. Marahin di belakang, nggak mempan, saya marahin di depan umum, saudara. Itu kejelekan saya, saudara. Itu kejelekan saya. Tetapi kenapa saya marah? Kenapa saya tegur? Karena saya mengasihi dia. Dan saya tahu firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Dia saudara saya. Dia bagian daripada diri saya. Kalau dia luka, saya merasa sakit, saudara. Kalau satu hari bertemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, kok si A nggak ada di sini? Di mana dia? Atau bertanya, waktu kamu melihat si A berbuat dosa, kenapa kamu diam saja?
Saudara, tegur apa enggak? Hah? Tegur apa enggak? Kalau enggak berani tegur, panggil Musa. Lah, Musa Arifin dah. Ayo, tolong tegur dia berbuat dosa. Enggak, itu bukan. Karena ketika Tuhan menunjukkan orang itu di depanmu melakukan dosa dan engkau mengetahuinya, itu yang perlu ditoleransi, bukan kompromi saudara. Toleransi, jangan kasih tahu orang dulu, biar kita sendiri yang hadapin dia. Itu namanya toleransi. Tetapi ketika engkau tutupi dan engkau tidak menegur dia, itu namanya kompromi, saudara. Bedakan itu. Bedakan itu. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita melakukan hal yang demikian. Tidak berani, karena ada keuntungan yang lain yang ingin kita dapatkan. Salah, saudara. Sebagai orang percaya tidak demikian. Yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai dengan 5. Nah, ini panjang sekali saudara ya. Nanti saudara pulang baca sendiri ya. Di sini disebutkan banyak sekali saudara ya. Orang-orang yang melakukan dosa di hadapan kita banyak sekali. Nah, Yudas mengatakan apa? Jauhi orang-orang yang demikian. Kenapa jauhi? Karena sudah ditegur, sudah dibimbing, sudah diajak untuk bertobat, tidak mau bertobat, masih tetap hidup di dalam keberdosaan. Jauhi dia. Jauhi dia, biarkan tubuhnya dihancurkan, tetapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup saudara, nah pasti udah seneng gitu ya, udah penutup ini. Galatia 6 ayat yang ke-10, bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara, arti, makna yang terkandung di dalam berbuat baik itu adalah saling menolong, mengingatkan, meneguhkan, dan memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan. Imanmu hari ini, kesaksian hidupmu hari ini memiliki pengaruh kepada orang-orang yang ada di dalam gedung gereja ini. Dan memiliki pengaruh kepada orang-orang yang hidup di luar di sana. Terlebih memberikan pengaruh kepada saudara-saudara seiman. Bukankah ketika kita bertanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mana? Dari Singkawang. Wah, senangnya minta ampun karena saya juga dari sana begitu. Ya, apalagi kalau di luar negeri, saudara. Ketemu, kamu dari mana? Jakarta. Orang Indonesia. Kamu bisa bahasa Indonesia? Udah. Lalu bagaimana jikalau kita bertemu dengan orang-orang percaya? Begitu melihat lagi makan, dia melipat tangan, menutup mata, lalu berdoa. Hati saudara bagaimana? Bodoh amat. Itu kan urusan dia. Enggak, saudara. Kalau saya melihat ada keluarga ya atau ada orang ketika di rumah makan melihat dia berdoa ya, hati saya terhibur. Hati saya terhibur. Itu saudara. Keselamatanmu adalah keselamatanku. Keselamatanku adalah keselamatanmu. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Hidupmu, imanmu mempengaruhi setiap orang yang ada di sekitarmu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ingat 3 hal saudara. Pertama, kenali musuhmu. Yang kedua, kenali Tuhanmu. Yang ketiga, kenali saudaramu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh meneguhkan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus memberikan kami kekuatan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman yang baik. Karena ketika kami mendengar, kami melakukannya, hidup kami menjadi diperkenan oleh Engkau. Dan ketika kami diperkenan oleh Engkau, apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan di dalam hidup ini? Tuhan berkati jemaat-Mu.
di tempat ini, dan biarlah mereka boleh setia di hadapan-Mu, boleh taat kepada Engkau, memelihara iman sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.